told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Untuk memerintah negeri ini, Bunda akan bikin aturan untuk menyamakan hak dan kewajiban para wanita dan pria. Diskriminasi ini akan Bunda hapuskan. Kalau itu sampai terjadi, Ratu akan dikenal sepanjang masa. Dan Ratu akan jadi pahlawan. Wajah Bunda juga ada di buku-buku sejarah. Patung Bunda juga akan didatangi para wanita yang meletakkan bunga sebagai tanda terima kasih. Nama Bunda juga akan dijadikan nama jalan raya. Ya, nanti Bunda akan buktikan. Nanti Bunda akan bicara 4 mata sama ayahandamu. 12 mata kali Bunda. Hah? Kok 12 mata?
4 mata ayah bunda dan 8 mata kaki ayah bunda gitu. Say. Ayo kita jalan lagi. Ada-ada aja. Pakai acara keluar istana segala besok. Kalau memang ini ujian untuk menjadi seorang raja, kenapa harus pakai keluar istana segala? Sudah jelas-jelas aku anak paling tua. Seharusnya aku yang menjadi raja. Pakai ujian segala. Anggap aja ini jalan-jalan. Kan kita bisa bebas. Ngapain aja di luar istana? Iya kalau dibekalin duit. Kalau enggak, lu mau kalau kita jadi gembel nanti di luar sana? Ya nggak mungkin lah. Kita pasti dibekelin duit. Tapi seandainya kita nggak dibekelin duit, kita curi aja tuh perhiasan di bunda. Kan lumayan kalau dijual, bisa buat foya-foya. Ide bagus juga tuh. Bunda nggak bakal sadar kehilangan perhiasannya kalau cuma gelang dan kalung yang hilang. Sekalian aja perhiasan Putri Daniar kita colong. Benar juga. Tapi apa ayah akan langsung memberikan tahta kerajaannya selesai kita menjalani ujian di luar sana? Who knows? Hanya ayah dan Tuhan yang tahu. Tapi jangan sampai kayak kerajaan sebelah tuh, yang memimpin ratu. Udah gitu ratunya umurnya panjang. Terus putra mahkotanya udah jadi kakek-kakek, nggak diangkat-angkat jadi raja. Nggak kebayang kalau itu terjadi sama kakak. Pas udah kakek-kakek, baru diangkat jadi raja. Terus ngomong depan rakyatnya begini. Rakyatku, aku sekarang sudah menjadi raja. Pas lagi ngomong, ngap-ngapan. Terus, loh, mati deh pas hari penobatan jadi raja. Bagus ya lu ngedoinnya. Nanti kalau gue jadi raja, gue nggak bakalan ngasih jabatan apapun ke lo. Paling jadi kepala satpam istana. Mau? Kalau jadi raja, Ngajak berantem lu. Tadi Kanda ngomong apa sama para pangeran? Biasalah, menasehati mereka tentang pembelajaran kehidupan. Kalau cuma ngomong kayak gitu, kenapa bunda nggak diajak? Ini itu pembicaraan man to man, pembicaraan antar laki-laki. Kalau bunda atau Putri Daniar ikut jadi gimana gitu? Gimana? Ya jadi kayak ribet gitu. Oh, jadi bunda itu ngeribetin Kanda? Aku itu orang tuanya mereka ya. Kalau aku mau nasehatin mereka tapi dianggap malah ngeribetin, oke, fine. Aku nggak akan ngomong apa-apa lagi. Kenapa jadi baper gitu sih? Paling ini kagak lama, ntar gue ngomong lagi. Aku nggak mau ngomong. Tuh kan ngomong, tuh. Ya aku harus ngomong dong supaya kamu tahu kalau aku nggak mau ngomong. Pakai bahasa isyarat aja Kelas. Loh, gue jalan-jalan, bukan. Loh, gue buka jendela angkot, bukan. Iya, loh, gue sulap hilang. Lu gue bye. Oh iya, tinggal ngomong begitu aja susah banget sih Ini lagi seneng banget nih. Marah. Yaudah kalau itu mau kamu, aku juga nggak akan ngomong sama kamu. Bye. Nih siapa nih yang buat jalan kagak rata begini nih? Lo, turun gak lo? Belagu banget sih lo. Naik kuda depan pangeran. Turun gak lo? Pangeran dicariin ratu. Pangeran mabuk ya? Asal lu tahu ya, malam ini tuh malam terakhir kita di istana. Sebelum besok pagi kita pergi keluar istana. Jadi wajar kalau kita senang-senang di sini. Pangeran itu kan putra raja. Kok mabuk apa kata rakyat nanti? Jangan salah lo ya, jangan salah paham lo. Kita ini mabuk bukan gara-gara minum bir. Makan duren, terus minumnya bandrek jadi mabok. Aduh, pantas aja mulutnya bau minyak rem. Yuk kita masuk aja yuk. Nggak enak kalau dilihat rakyat ya. Ini apaan sih lo megang-megang lo? Gua bisa jalan sendiri. Udah deh, Biarin aja. Ayo kita tapi nggak mereka. Apa gua bilang? Lepaskan! 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 Putri kenapa? Putri mimpi buruk? Emang Putri mimpi buruk apa? Ada burung
terbang tinggi sekali. Aku benar-benar takut. Tenang Putri, itu hanya mimpi. Tapi seperti nyata. Pertanda apa ini? Gak bertanda apa-apa kok. Mimpi itu hanya bunga tidur saja. Dayang, kalian temenin aku tidur ya. Gak pantas Tuan Putri. Masa kami satu tempat tidur dengan Tuan Putri? Iya, nanti kita dimarahi sama Ratu karena satu tempat tidur sama Putri. Nggak apa-apa, daripada aku nggak bisa tidur. Atau kalian temenin aku ngobrol sampai aku tidur ya. Oke Putri. Sebentar ya Tuan Putri, saya ambilkan minuman untuk Putri. Jangan ngelamun Putri, nanti keinget lagi mimpi buruknya. Setelah pembicaraan ayah kepada 3 pangeranku, maka hari ini kalian akan keluar istana untuk mencari pengalaman hidup. Oh, jadi ini yang kalian bicarakan antar para lelaki, hah? Kanda menyuruh mereka keluar istana. Rencana ini yang harusnya dibahas dulu dong sama Bunda. Apa Kanda nggak kepikiran kalau anak kita kenapa-napa? Kalau diculik, dirampok, atau kecelakaan di jalan? Omongan seorang ibu itu adalah doa. Dinda sudah mendoakan anak-anak kita seperti itu. Jadi kalau terjadi apa-apa di jalan, itu karena doa bunda kalian. Ayah nggak ikut-ikutan. Hah? Salahkan aja semuanya kepadaku. Hah? Apa yang benar kau yang punya? Aku ngomong apa kau simpulkan berbeza. Oke. I'm done. Enough. Ini yang bikin ayah anda malas untuk ngajak bunda kalian ikut ngobrol tentang rencana ayah. Ribet, debat terus. Kalian pernah dalam rapat dewan-dewan yang menentukan tentang hak perempuan di kerajaan ini, bunda kalian ikut debat, yang membalikan meja dan mengacungkan pisau dapur. Jangan kau bahas yang sudah lewat. Sekarang gue tanya sama kau, rencana apa yang kau mau buat untuk anak-anak kita? Diam kau butet. Aku ingin kalian para pangeranku pergi keluar dari istana. Tidak usah lama, sampai kalian menghabiskan 3 koin emas yang aku berikan. Wes, dapat duit jajan kita cuy. Ini bukan duit jajan, tapi 3 koin emas ini harus kalian gunakan untuk kebaikan. Karena apa yang kalian lakukan dengan 3 koin emas ini menentukan siapa yang pantas menggantikan ayah sebagai raja. Ini, kubagikan masing-masing 3 koin emas. Ini untukmu. Jangan gunakan untuk main dingdong. 3 lagi untukmu. Jangan dipakai untuk rokan. Yang terakhir untukmu. Jangan buat cabut jenggot. Ngerti? Berangkatlah kalian semua. Kami berangkat, Ayah, Bunda. Kudoakan selamat kau semua Ujo. Sudah siap kau bawa bekal kalian? Buntelan bekal kami sudah ada di kamar, Bunda. Anakku! Ayo kita makan bakso di luar. Kalau kamu jalannya masih terus lamban, mending gak usah bareng kami deh. Lamban banget sih. Aku sedang membaca peta supaya kita tahu kita pengen arah kemana. Alah, tinggal jalan aja. Memangnya kita punya tujuan? Ya udah, mending kita berpisah aja. Jangan kamu lamban. Ya, Kak, Kakak. Gak usah bareng kita. Ya, ditinggal. Ya udah deh. Putri,
Putri nggak bosan apa tinggal di dalam istana terus? Seharusnya kan remaja seusia Putri udah jalan-jalan ke mall, sekolah di tempat umum, dan pergi ke tempat wisata lainnya. Aku sih mensyukuri apa yang aku punya. Banyak anak yang ingin jadi putri raja. Padahal mereka nggak tahu, jadi putri itu ada boringnya juga. Putri. Kamu siapa? Kalian mau tahu siapa kita? Kasih tahu siapa kita, anakku Meme. Kami adalah penyihir. Ketawanya kurang serem nih. Kamu kurang seru. Iya kurang, ketawanya gitu. Ya udah. Hah? Penyihir? 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 Emang kita hater di sosmed? Mau apa kalian kesini? Mau nagih kreditan panci? Ya biasanya kalau penyihir datang untuk apa? Merayakan pesta ulang tahun? Bang kita badut. Oh, atau penari latar? Waduh, nih kalian nih merendahin banget profesi penyihir ya. Kasih tahu anakku Meme. Untuk apa kita kesini? Penyihir lah, masih menyanyi. Kenapa kalian mau menyihir kami? Sebenarnya kami di sini bukan untuk menyihir kalian. Saya ingin mengambil kamu untuk menjadi anak saya dan menjadi kakak dari anak saya Meme. Tidak, aku tidak mau jadi putrimu dan jadi kakaknya. Tidak. Bunda, ayah. Silakan keluar, kuncinya nggak di pintu. Silakan masuk, pintunya nggak dikunci. Bunda, ayah. Ada penyihir yang mengejarku. Dia menyerupai burung gagak, Bunda. Itu burung gagaknya, Bunda. Itu mah burung gagak biasa. Udah kagak usah halu. Ayah, aku nggak halu. Burung gagak itu cuma penyihir. Tutup pintunya, ayah. Masih ingat siapa aku, Ratu? Bang Ade? Iya, aku Ade. Mantan bebek lo tak SMA dulu. Dan gue sekarang udah punya anak. Tapi kayaknya dia butuh kakak deh. Makanya gue kesini mau ngambil anak perempuan lo. Hei, Aden, kita tuh udah gak ada hubungan apa-apa lagi ya. Gue udah bahagia dengan kehidupan gue dan lo udah bahagia dengan kehidupan lo. So please jangan ganggu lagi. Hello, gue gak mau emang ganggu hidup lo. Justru gue kesini mau jalin silaturahmi. Itu antara anak kita. Meme mau kan punya kakak secantik itu? Mau dong aku juga satu. Hah? Kalau gitu, gue kasih lo beberapa hari. Lo pertimbangin deh. Lo mau gue ambil anak lo secara baik demi menjalin silaturahmi atau dengan paksaan? Siapa lo berani maksa-maksa? Lagian ini lo biduan apa penyihir sih? Pakai celak mata begitu? Gue biduan sekaligus penyihir. Puas lo? Oke, Mei. Kita balik. Nanti kita kembali lagi. Ketawa, Mei? Misi,
boleh numpang beristirahat di sini, Bu? Oh, silakan. Tampaknya kamu bukan orang biasa ya? Kok bajumu seperti seorang pangeran? Saya sedang main sandiwara, Bu. Ini baju pentas saya. Nah, kebetulan saya itu berperan sebagai pangeran gitu, Bu. Bapaknya sedang sakit ya, Bu? Iya, sudah beberapa hari ini Bapak sakit. Tapi saya tidak ada uang untuk beli obat. Untuk makan juga tidak ada. Ibu masak apa ini, Bu? Saya sedang memasak batu. Kok masak batu? Iya, karena saya tidak ada uang. Jadi kalau Bapak bangun minta makan, saya cuma bisa bilang kalau masakannya belum matang. Maka Bapak akan tertidur kembali. Maaf ya, Ibu jadi nggak bisa beri kamu suguhan. Oh, tidak apa-apa kok, Bu. Malah saya mau memberi ini pada Ibu. 1 koin emas ini mungkin bisa bantu Ibu buat Ibu beli makanan untuk selama 1 tahun. Alhamdulillah. Makasih banyak ya, Nak. Iya, makasih. Nggak apa-apa, Bu. Kamu baik banget. Makasih banyak ya, Nak. Iya, Bu, sama-sama. Biar Bapak cepat sembuh. Silakan duduk, Nak. Iya, Bu. Besar kecil. Besar. Hei anak muda, coba keperuntunganmu di sini. Dan jika kalian beruntung, kalian akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Kau mengajak kami berjudi? Bukan, ini permainan. Namanya dadu hoki. Caranya gampang. Tinggal kau sebut angka yang kau pilih, besar atau kecil. Kalau kamu beruntung, uang yang kau pertaruhkan akan kami bayar 2 kali lipat. Ayo coba. Tidak usah pakai duit. Oke, aku coba. Mari. Oke. Ayo, silakan. Besar atau kecil? Kecil. Kayaknya besar deh. Kecil aja. Lah, sudah besar. Besar. Sayang sekali. Tebakan kalian salah. Ayo, pertaruhkan uang. Besar atau kecil? Kali ini kecil ya. Kayaknya besar deh. Kecil aja. Sudah. Kali ini pasti kami benar. Kecil. Kalian kalah lagi. Sini saya coba. Kali ini kita pasti benar. Besar atau kecil? Besar dong. Apaan ini? Kalian pasti bermain curang. Kalian tidak tahu kalian berhadapan dengan siapa. Kami ini pangeran. Kami tidak peduli mau kalian anak pangeran. I don't care. Lancang mulutmu ya. Jaga bicaramu.
Patih! Siap menghadap Baginda. Patih! Di sini Baginda. Tolong kamu carikan dukun paling sakti di negeri ini. Dukun? Iya. Dukun yang cemilan keripik itu kan Baginda? Itu sukun. Ini dukun. Dukun. Sukun. Dukun. Dukun. Ah, Dukun Palembang. itu dukun Palembang. Ini beda lagi dukun. Ini dukun yang punya ilmu. Saya, Putri serta Ratu sedang diteror penyihir jahat. Teror? Ah, Teror dadar apa teror jempol? teror balado. Pakai nanya lagi. Cepet cari itu dukun. Kamu melesetan lagi. Tak kremes cakepnya. Makanya jangan main pesetan mulu. Nggak sopan Baginda. Nggak sopan, bukan nggak sopan. Nyanyi kamu. Udah buruan dah. Cari dukun. Mau dia aja. Bunda mana ya? Bunda di sini sayang. Nih, Bunda antarkan makanan buat kamu. Bunda masak gulai kepala gesper. Jadi kepala gesper penjaga istana yang udah rusak Bunda gulai. Cobain deh. Makan gulai kepala gesper yang ada gigiku copot, Bunda. Yang ada juga gulai kepala kakap. Lah, Bunda bercanda ya kali Bunda masak gulai kepala gesper. Terus gulai kepala apa dong? Kepala sekolah. Aku stres, Bun. Aku takut penyihir itu datang lagi ke kamar ini. Enggak, don't worry. Kami kembali. Apakah sekarang sudah bisa kuambil Putri? Hei, mau sekarang atau nanti tidak akan kuserahkan anakku padamu. Jadi mau pakai cara kasar? Jangan tatap matanya, kita mau dihipnotis sama dia. Bunda, tolong! Stop ayah, jangan kasar, kasihan. Bagaimana Ratu? Apakah sakit badanmu? Itu tuh gak seberapa tau gak? Waktu itu lo tuh lebih nyakitin gue banget, tuh rasa kayak kayak gitu banget. Dan itu gak? Itu pedih banget Umi, pedih banget. Oke, sekarang gue akan terus neror lo sampai lo serahin putri lo atau istana ini buat gue. Hei, kalau gue harus bertaruh nyawa, gak akan gue serahkan putri atau istana ini. Oh, jadi aku akan terus menerormu. Ketawa, Mei? I'll be back. Ayo ayah, kita ke mall main bola. Ayo, ketawa sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik tadi udah nonton sebagian cerita dari Lenong Legenda yang judulnya Raja dan Tiga Pangeran. Kali ini kita mainkan dalam bentuk lenong ya, tapi kita rubah bukan raja, ratunya. Ratunya Mpo Umi punya 3 anak, Pangeran Topit, Pangeran Dapa, dan Pangeran Aden. Semua bilang action, 1, 2, 3, action! Kamu di mana sih? Ya udah, tengah-tengah aja. Yang di tengah. Ketabrak. Sebagai seorang calon raja, aku tuh mami pengen ngetes kalian. Ngetes? Kalau jadi raja tuh harus sigap. Sigap? Jadi kalau ada orang yang nolongin, Alright. kalian harus bisa. Harus bisa. Coba siapa yang bisa nolongin orang? Saya. Kamu pintar banget sih. Coba Topit kayak kelelep. Mundur. Dia kasihan Coba, banget ya. coba, Dia coba. kasihan banget. Coba kamu kayak kelelep yang halo gitu. Coba. Halo. Wah, ini harus diselamatin. Harus diselamatin. Ada orang kelelep nih. Iya. Selamatin dong. Iya, bagus. Selamat. Maksudnya selamatin kamu tuh. Ayo. Ayo gitu. Gak masuk. Nih, kamu harus kasih tahu. Apa-apa tuh, ayo gitu. Gak gaul banget loh. Selamatin lo kelelep.
Nih, Apa? coba. Oh, ada yang kelelap. Hai, kamu kelelap. Hau. Nggak bisa. Coba Mami bikin pengetahuan yang lain. Pengetahuan? Iya, coba kalian di situ. Pegang tombolnya masing-masing. Iya. Kapan Pangeran Diponegoro wafat? Kapan ya? Ayo pencet tombolnya, Beb. Kita nyerah. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Oke. Kenapa sayang? Kenapa? Aku udah. Aku nggak tahu kalau dia sudah meninggal. Aku nggak tahu dia meninggal. Kenapa gak ada yang bilang aku mau nyelamat? Aku mau Pertanyaan. Kalau nggak tahu emang mau nyelamat. Deh. Sekarang Mami bikin pertanyaan lagi. Siap-siap. Oke. Ada yang tahu Pulau Raja Ampat? Saya tahu. Kamu. Awas. Oh dia. Kamu. Naik kamu. Ini cerita apa sih bawang merah bawang putih ya? Aku disiksa mulu. Coba kamu. Mami mau tanya sama kamu. Hah? Ya. Sebutin Raja Ampat kan Raja Ampat. Ada raja Rajanya ke-1, Ampat. kedua, ketiga, keempat. Aku ini anak tiri mama. Salah. Kamu salah. Wah curang gimana? Apaan ya? Salah. Tapi nggak terlalu ya, nyaru ya sama kulitnya. Oke. Nah, kita lanjutin nanti ujian buat para pangeran. Setelah yang satu ini tetap nonton Lenong Legenda. Kakek kelihatannya lemes sekali, Kek. Iya, saya belum makan dari kemarin. Bentar ya, Kek. Ini, Kek. Makanlah rotiku, Kek. Apakah kau sudah makan? Oh, sudah kok, Kek. Terima kasih ya. Kendinya bagus, Kek. Kalau kau suka, aku akan memberikannya. Oh, jangan, Kek, jangan. Aku cuma senang aja ngeliat kendi air minumnya. Atau kau mau membelinya? Uangnya bisa membantu aku untuk membeli makanan untuk keluargaku di rumah. Oh, gitu ya, Kek. Bentar ya, Kek. Nih, Kek. Aku beli kendinya. 1 koin, Mas. Banyak sekali. Kau tidak perlu membayar kendi ini semahal ini. Tidak apa-apa kok, Kek. Aku seneng kok bisa bantu kakek. Kakek terima aja ya 1 koinnya. Terima kasih ya. Hatimu sungguh mulia. Semoga kendi ini kelak bermanfaat. Amin. Makasih ya, Kek. Sama-sama. Yaudah kalau gitu aku jalan lagi ya, Kek. Iya, hati-hati ya, Nak. Ya, Kek. Aduh, gara-gara tergiur berjudi habis semuanya. Buntelan kita dirampas. Dan yang paling parah, semua koin emas kita ludes. Dan kita belum berbuat kebajikan 1 kali pun dengan koin emas itu. Mana sekarang lapar lagi. Sebentar, apa kita balik aja ke istana? Lalu nanti bagaimana pertanggungjawaban kita dengan ayah tentang koin emas itu? Ya, kita ngarang aja lah. Kan ayah tidak tahu kita ngapain aja di sini. Hei, yang lihat itu yang di atas. Hah? Tuhan yang melihat semua perbuatan kita. Giliran kagak ada duit aja baru ingat sama Tuhan. Hah? Kakak! Pangeran Firdaus. Dia pasti masih ada koinnya. Kita minta beliin aja makanan sama dia. Syukurlah, Kak. Kita bisa ketemu lagi, Kak. Kau masih punya koin emas itu? Masih, Kak. Ada sisa 1 nih. 2 koin lainnya kemana? Nah, 1 koinnya ku berikan kepada orang yang sangat miskin, Kak. Sampai-sampai dia masak batu. Dan 1 koinnya lagi ku belikan kendi ini. Kau membeli kendi jelek ini
dengan 1 koin emas. Tadinya yang punya kendi ini mau memberikan secara gratis, Kak. Tapi aku nggak tega, Kak. Ku beli aja kendi ini dengan 1 koin emas. Aduh, yang kamu lakukan itu kebaikan apa kebodohan ya? Ya untuk kebaikan lah, Kak. Nah, koin ketiga ini akan kugunakan untuk kebaikan apa ya? Berikan kami makanan saja. Itu juga kebaikan kok. Membantu saudara yang dalam kesulitan. Nah, betul tuh. Sebelum bantu orang lain, bantu keluargamu dulu. Baiklah, aku akan beliin kalian makanan. Yaudah, ayo. Ayah benar-benar kasihan sama anak ayah. Sekarang dia cuma bisa murung di kamar. Gara-gara burung gagak jelmaan penyihir jahat itu terus-terusan menerornya. Semoga Dua Pati mendapatkan dukun yang sakti mandraguna. Mohon maaf Raja, sebenarnya di kampung saya itu ada dukun yang cukup terkenal. Tapi dukun beranak. Menteri, please deh. Yang mau dilawan ini penyihir sakti. Ngapain lu manggil dukun beranak? Emangnya mau bantuin mama lahiran? Ya kali aja dukunnya bisa ngebantu buat ngelawan tuh penyihir. Ya udah, kamu panggil aja itu dukun sakti di tempat kamu. Kalau tuh dukun kagak bisa ngelawan tuh penyihir sakti, ayah suruh bantuin buaya peliharaan ratu lahiran. Raja bisa aja. Izin menghadap Raja. Gimana? Dapat ikannya? Dapat Raja, tapi kecil. Maksudnya dapat, tapi lagi ada di lobi tuh. Di lobi? Lu kata ini hotel. Lu ajak aja dia masuk. Katanya dia mau dijemput sama Raja. Kok imut banget itu dukun minta dijemput. Kalau ayah kagak perlu tuh, malas banget ayah jemputnya. Emang ayah ojek online suruh jemput. Nah, mumpung Putri masih tidur, aku mau keramah sama luluran dulu ah. Sepertinya tidak ada penjagaan. Kamu hipnotis dia. Ya. Berarti ilmumu sudah turun padamu. Sekarang kita pergi dulu dari sini. Kita mengucapkan apa? Kosong. Are you okay? Hey. Ratu sudah terhipnotis. Sebentar ya, ayah mau tanya-tanya dulu. Oke. Apakah Allah nyesal putus dari gue? Nyesal. Apakah Allah mau balikan sama gue? Mau. Lo oke kan? Serahin anak lo dan istana lo ini. Asik. Deal? Iya. Asik. Dukun, terima kasih sudah mau datang ke istana saya. Saya ingin meminta bantuan untuk kamu melawan penyihir sakti itu. Kalau kamu bisa mengalahkannya, saya akan memberikan kamu uang yang sangat banyak. Siapa nama penyihir itu? Kenapa kamu menanyakan nama penyihir itu? Karena saya harus browsing dulu di internet. Apa prestasi dan kehebatannya? Karena dukun itu demen sama istri saya. Tapi dulu waktu muda. Namanya Sarden, Horden,
Aden. Iya, namanya Aden. Sebagai penyihir namanya kurang serem ya. Aden. Kok namanya kayak tukang bubur langganan saya di Cianjur? Memangnya nama yang pas itu apa? Untuk seorang penyihir harusnya Sergio Placento atau Stakalus Pramus. Memangnya nama dukun siapa? Kokom Suroko. Mendingan kita langsung masuk aja. Putri, kamu sudah sembuh? Ya, aku sudah sembuh. Kenalin, ini putri saya. Kalian semua sekarang berada di bawah kekuasaanku. Kasihan Bel. Ayo masuk para hamba-hambaku. Pulanglah. Kerajaan membutuhkan kalian. Kenapa sih lo? Kak, tadi aku melihat sosok yang sangat seram. Dia mengatakan kalau kita harus segera pulang karena kerajaan membutuhkan kita, Kak. Lu udah lambat, berhalusinasi lagi. Ayah lo. Lagian juga kita emang mau pulang, duit kita juga udah habis. Iya. Yaudah yuk. Ayo, Kak. Kalian semua hamba sahayaku. Mulai sekarang, kalian semua harus ikuti apa kataku. Kau raja, umumkan ke semua rakyat bahwa akulah raja yang baru di kerajaan ini. Baik, Baginda. Dan aku raja, kamu jadi dayangku. Baik, Tuan Putri. Bagus, aku suka dipanggil Tuan Putri. Sekarang ayah akan duduk selamanya di singgasana ini. Dan nanti kita bobonya di kamar bekas raja sama ratu. Wow, amazing. Memin mau cobain duduk di singgasana ini? Mau dong. Amazing kan? Wow, luar biasa. Hei, kamu dukun. Siapa sebenarnya kamu? Berani-beraninya nantang gue. Hah? To be honest, gue tuh dukun pijat. Biasa mijetin orang keseleo, patah tulang, pijet bayi, sama ibu hamil. To be honest, to be continued lo mah. Hah? Cuma dukun pijet berani lawan gue. Dan ngapain lo bawa tongkat ular ini? Dan dia gigit. Biar hits aja. Iya lo, biar hits. Ya udah sih, it's not your business. Komen aja. Masih ngebantah aja lo. Buat semua yang ada di sini, jangan ada yang berani untuk ngebantah omongan gue. Apalagi lo, mantan terindah gue. Lo harus nurutin apa kata gue. Baiklah Bebeb Akoh, coba lo bilang. Baiklah Bebeb Akoh. Asik. Bagus kalau kayak gitu. Lo semua harus turutin apa kata gue. Ayo main kita cobain tempat boboknya raja sama ratu. Ya. Ayo. Jangan langsung merek. Ada apa? Bahaya. Bahaya? Memang kenapa? Istana ini sudah dikuasai sama penyihir jahat, Pangeran. Dan penyihir itu telah membuat putri dan Nyiran menjadi jahat. Dan Baginda serta ratu dibawa pengaruh si penyihir. Akan ku hajar penyihir itu. Jangan pangeran, jangan pangeran. Jangan gegabah. Penyihir itu sangat sakti. Saya nggak takut. Jangan sembarangan, Pangeran. Berani boleh aja.
Tapi harus ada perhitungannya juga. Kanda, kita masuk istananya dari jalan belakang aja. Kita lewat pinggir sungai belakang istana. Iya, Kanda. Yaudah, ayo kita sana. Ya sudah, ayo. Ayo, Kanda. Semoga selamat di jalannya, Pit ya. Jadi masuk yuk. Ayo cepetan. Nanti keburu ketahuan penyihir itu lagi ya. Firdaus, kamu lama sekali jalannya. Aduh, Kak. Aku takut kecebur, Kak. Ya kalau kecebur nanti palingan basah. Kakiku gemeteran lagi. Ya cepetan dong, Firdaus. Ah. Ya sudah, kalau kamu takut begitu kami tinggal. Ya udah, kalian duluan aja. Aku menenangin hati dulu di sini. Iya. Itu pasti penyihirnya. Kita harus mengambil tongkatnya, karena pasti di situ letak kekuatan sihirnya. Aku akan mengambil tongkat penyihirnya, sedangkan kau ambil tongkat anaknya. Oke, Kak. Coba-coba kau dengan lepaskan. Kalian masih dua pangeran yang ada di kerajaan ini kan? Hei, lepasin. Mulai sekarang, kalian berdua bukan pangeran lagi. Tapi kalian adalah pengikutku. Asik. Kasihan dah lo jadi patung. Tongkat. Baik. Ayah, Bunda, Adik Putri, kok kalian jadi kayak patung sih? Siapa kau? Saya Pangeran Firdaus. Raja Aden, ada penyusup masuk istana. Selamat datang di kerajaanku. Dan kau akan melengkapi keluarga kerajaan di sini yang di bawah kekuasaanku. Sebentar, aku hipnotis engkau. Tunggu. Tanpa kau hipnotis pun, aku mau menjadi hamba sahayamu. Karena ayah, bunda dan adikku telah mengabdi padamu. Aku telah mendengar tentang kehebatanmu. Kalau kau penyihir sakti, apa kau bisa berubah jadi hewan? Ya Allah, bukan cuman burung gagak, gue juga bisa jadi ular. Gue juga bisa jadi ular. Wah, luar biasa. Apakah kau bisa berubah jadi hewan lainnya? Chill. Wow, luar biasa. Sekarang kau bisa berubah jadi cacing? Ya bisa lah. Akan kumasukkan kau dalam kendi ini. Terkurung kau selamanya di sini. Ayah, Bunda, Adik Putri, kalian semua udah sadar? Apa yang terjadi sama kita? Syukurlah, semua udah pada sadar. Kita baru dihipnotis ya? Di tempat ini, beberapa hari yang lalu, Ayahanda menyuruh kalian bertiga untuk mencari pengalaman hidup. Tapi Ayahanda tidak tahu pasti apa yang terjadi di perjalanan kalian. Apakah koin emas yang Ayah berikan, kalian gunakan sesuai permintaan Ayah. Beberapa hari yang lalu, keluarga kita
dapatkan ujian. Bunda lanjutkan, kita bagi-bagi dialog. Di kerajaan ini, beberapa hari kemarin, kerajaan kita tuh sudah di ujung tanduk. Hampir saja kita bercerai-berai sebagai keluarga. Adikku, ayah, bunda, di bawah kekuatan jahat. Aku It's okay. lanjutin aja, Iya. Tapi untungnya Tuhan masih sayang sama keluarga kita. Akhirnya keluarga kita bisa berkumpul kembali dan bersama-sama lagi. Bunda tolong lanjutkan. Akan aku lanjutkan. Bunda berharap kalian akan tetap akur sebagai saudara. Walau ayah sama bunda udah gak ada. Karena It's okay. kira apapun yang terjadi, kalian itu tuh saudara yang sedarah dan tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Kamu lanjutin, aku gak kuat. Jadi ayahanda ingin bertanya kepada kalian bertiga. Menurut kalian, siapa yang pantas untuk menggantikan ayah sebagai raja? Coba kamu, sebagai anak tertua, tolong kamu jawab siapa yang pantas menjadi raja. Menurutku, yang pantas untuk menjadi raja di antara kami bertiga adalah putra bungsu. Pangeran Firdaus. Aku? Iya, kamu. Karena kamu yang memiliki sifat-sifat mulia dan layak untuk menjadi raja. Bukan aku yang temperamental atau Pangeran Kelly yang suka mengejek. Tapi kakak pernah bilang sama aku kalau aku ini lamban. Kamu tidak lamban, tapi kamu penuh perhitungan. Terima kasih atas kepercayaannya padaku. Aku terima sebagai raja. Tapi aku ingin memberikan jabatan raja ini kepada adikku, Putri Daniar. Aku ingin kerajaan ini dipimpin seorang ratu. Terimalah nak, terima. Lanjutkan mimpi bunda. Kalau perempuan juga bisa memimpin negeri ini. Kalau ayah dan kakakku setuju, aku terima. Aku bersedia menjadi ratu di kerajaan ini. Oh iya, tunggu dulu. Di dalam kendi ini masih ada penyihir jahat itu. Aku akan buang jauh-jauh kendi ini. Semoga kedamaian kerajaan ini akan tetap terjaga. Jangan senang dulu. Masih ada aku. Deh, Mami pusing dah. Udah, kalau kalian kayak gini terus, Mami mending tidur. Mami pusing punya anak kayak kalian. Lu sih. Aku sih. Ini bukan anak, marmut. Iya, permaisurinya kesel sama anak-anaknya yang semuanya nggak punya masa depan yang cerah. Akhirnya datanglah seorang penyihir. Mau kemana sih? Kau suruh mundur, dia di situ. Kenapa ini mata? Saya tahu kalian ini semuanya calon raja kan? Kamu penyisir ya? Penyihir. Rambutnya lurus. Sekarang saya mau mengambil tahta kalian semua. Disihir sama penyihir ya. Biar mereka nggak kerja, suruh diem. Action. Baling-baling bambu. Lu jadi kayak drummer, Jadi patung. Ya ampun! Eka! Umi! Yang suka makan karet kan? Ya, namanya! Iya! Lo, Umi! Yang suka ngerawutin pulpen! Oh, jadi acara tali kasih ya. Oke, intinya dua sahabat bertemu dan rencana merebut tahta kerajaan pun jadi nggak jadi. Nggak jadi. Nah, buat adik-adik semua, jangan suka ya merebut sesuatu dari teman kita ya. Karena semuanya udah punya haknya masing-masing. Dan kalian kalau mau menjadi pemimpin, menjadi raja atau jadi apapun, jadi presiden, jadi gubernur, jadi apapun, semuanya harus memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan. Tonton nonton Lenong Legenda. Amazing.